Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Membuat Anda lebih akrab dengan makhluk itu? Ya kalau untuk hal itu ya kadang ya, kalau aku di kos sendiri gitu ya mereka akan hadir satu gitu, atau mungkin aku akan dilihatkan visionnya gitu. Kalau aku akan melihat apa, aku VR apa gitu. Kami menyebutnya VR karena forget for this number serinya itu. Dia cuma tahu tiba-tiba begitu crash, aja. Ya, dia crash karena dia menumbur nabrak gunung gitu, ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MRL3 Channel. Malam ini kita udah kehadiran narasumber yaitu Mbak Elin. Mbak Elin akan menceritakan tentang kisahnya. Dia mengalami situasi yang rumit dalam situasi antara gift atau petaka. Sehingga membuat dia tuh protes terhadap apa yang Tuhan kasih saat ini. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Elin. Waalaikumsalam Bapak Andi. Iya benar. Boleh tahu nggak nih asal mulanya Anda mengalami hal-hal yang di luar logika? Okay. Sebelum itu kita checking background dulu ya, Bos. Silakan. Jadi kalau saya berasal dari Lampung, ya saya akhirnya hijrah ke Jakarta karena pekerjaan. Sehingga saya banyak melalui perjalanan panjang sampai usia saya 25 tahun sekarang. Saya awal mulanya mendapat segala sesuatu hal yang I think it's nothing special for me. But ya saya bisa merasakan lebih dalam dari hal lainnya. Kemudian saya juga mendapat vision anything for anything. Jadi saya bisa mengetahui segala sesuatu hal itu berdasarkan mimpinya Pak Ustadz. Hal yang itu yang akan membuat saya tuh jadi problematik karena apakah mungkin ini memang gift for God ataukah memang ini disaster for me, bahaya buat saya. Jadi ya segala sesuatu hal yang akan terjadi saya sudah mendapatkan PR terlebih dahulu. Dan pasti akan kejadian, termasuk in case atau examnya itu seperti orang akan raceway. Kemudian banyak hal termasuk dalam pengalaman pribadi saya saat saya akan melakukan kegiatan atau apapun itu pasti akan kejadian. Mungkin orang akan bilangnya dijawab, tapi ya itu akan kejadian. Termasuk saya akan kecelakaan atau seperti apa, itu sudah ada dikabarkan terlebih dahulu. Kapan tuh yang Anda benar-benar yang buat Anda sendiri itu atau orang terdekat Anda dapat visual-visual yang akan ada bencana yang menimpa keluarga Anda, terus akhirnya kejadian itu tuh tahun berapa tuh, umur berapa saat itu Anda benar-benar saya baru merasakan kesadaran terhadap hal itu ya mungkin dari SMP ya Pak Ustadz, karena mungkin saya sudah besar untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Awalnya bingung ya, karena kan pasti kayak ini kenapa ya, kenapa harus seperti ini, kenapa, dan itu pasti akan pertanyaan bocah ya, gitu ya. Kayak what happened, kayak why this situation, kayak gitu pasti kita akan bingung. Tapi saya nggak bisa, dulu kan saya nggak cerita kepada siapa-siapa, jadi kayak ya udah saya anggap kayak ya udah biasa aja. Tapi makin lama tuh makin membuat saya tuh bergejolak batin saya. Kenapa Tuhan kasih psych tapi saya nggak bisa buat apa-apa, jadi hingga saya buat kayak ada tekanan not rescue gitu ya. Iya, I cannot deserve for this better kan jadinya. Jadi kayak saya nggak bisa memberikan sesuatu hal gitu. Saat saya ngomong saya takut akan hal apa ini, saya kan masih belum logical. Jadi dulu saya hanya bisa mencatat kalau saya mimpinya ini ya gitu, saya lihat apakah sama atau enggak, cuma gitu doang.
Dan akhirnya saya akan mulai terbuka itu di saat saya menginjak bangku kuliah. Di semester 3 itu saya sudah mulai berani karena untuk bilang, "Moms, why I have this mimpi kok ya untuk ini. Kenapa saya kayak gini?" gitu. "Oh, ya udah, oke, gimana nak?" kayak gitu. Tapi itu ganggu nggak kalau buat seumuran waktu sebelum kuliah itu, ganggu nggak mimpi itu kayak hal yang menakutkan? Jadi Anda tuh setiap mimpi tuh pasti saya akan kehilangan orang atau apa gitu. Pasti. Pernah dihantuin perasaan seperti itu? Pasti, makanya saya sangat takut untuk tidur waktu itu. Saya terlalu dulu insomnia parah ya Pak, dari masa SMA, karena juga saya kan, makanya saya mengisi waktu saya tuh dengan belajar gitu. Jadi biar saya tuh nggak tidur sebenarnya. Jadi saya belajar baca. Kalau saya akan tidur tuh jam 5 subuh, setelah sholat subuh baru jam 7 kita ke sekolah gitu, kayak gitu. Berapa minggu atau bulan itu Anda bertahan seperti itu untuk mempertahankan untuk nggak tidur itu berapa? Lama saya Pak. Kalau saya sampai masa kuliah saya bisa netral untuk di posisi itu juga lama. Sampai ya makanya kalau saya skripsian pun malam ya Pak, karena biar nggak tidur sebenarnya gitu. Merasa tersiksa ya berarti ya. Jadi saya takut untuk tidur sebenarnya, karena saya takut untuk bermimpi. Karena saya takut kejadian itu keulang atau mungkin ada sesuatu hal yang akan disampaikan gitu. Jadi sebenarnya itu ketakutan dulu waktu itu. Tapi sekarang it's the enjoy this life ya, kayak. Anda sekarang udah berdamai dengan hal itu ya? Tidak juga sebenarnya, tapi karena saya sudah karena saya sudah cukup untuk mengelola ketakutan saya gitu, untuk ya udah dicoba aja. Walaupun saya tidur tapi tidak seperti tidur pada Anda ngalamin itu ketika Anda tidur, tapi Anda kayak ada di suatu tempat kemana gitu? Ya, saya bisa, maksudnya. Pernah nggak menggambarkan kayak di suatu tempat, Anda bisa cerita apa visualnya di sana waktu di alam mimpi itu? Anda ketemu siapa, di tempat mana gitu? Ya biasanya kalau saya, ini salah satu contohnya aja Pak Ustadz, waktu papa dan ada keluarga dekat yang memang ada gangguan dari pihak eksternal, ya saya dapat mimpi, jadi saya diberitahu bahwa kayak ada penyerangan nih terhadap keluargamu, bla 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 gitu kan. Nah terus jadi saya akan menyelamatkan itu. Jadi dialognya adalah kayak film yang kayak tarikan yang dia di atas jurang yang butuh hidup dan mati yang saya harus nolongin. Jadi disitulah ada sosok yang kayak pria yang. Jadi soal kamu tuh kayak decision maker-nya gitu. Iya. Penentunya kamu. Iya, jadi saya harus nolongin. Tapi itu itu saya nangis Pak Ustadz ya, jadi kayak. Tapi Papa itu Anda jatuhnya kayak bukan sekedar dikasih dejavunya, tapi bisa ngobatin gitu. Iya, di situ saya harus nolongin. Makanya saya bangun. Iya. Ya, jadi kayak pas bangun tuh saya pasti ngerasain sakit. Saat itu siapa orangnya yang itu? Apa dan jadi gitu. Anda dapat serangan goib ya? Tiba-tiba ayah tuh sakit gitu atau apa? Nggak, diserang melalui ada yang nggak suka. Jadi ada sesuatu hal yang kayak ada beberapa orang nih yang nggak suka dengan dampaknya apa? Physically atau gimana tuh? Kalau serangan itu bentuknya gimana? Atau dia ngerasa nggak nyaman atau gimana? Saya nggak nyaman di papa sama di keluarga terdekat ya karena yang diserang. Karena ada orang yang nggak suka nih. Terus beberapa orang aku akan kasih tahu ke papa kayak gini. Biasanya aku ngomong ke ibu, tadi aku mimpi ini gitu. Terus ada orang yang nggak suka, kayak yaudah telepon papa gitu kan, gitu. Ya udah aku telepon papa di mana, terus papa pulang kan, papa perginya jauh ya, jadi Lampung Jogja dulu kan, gitu. Jadi kayak harus pulang dulu, baru ngobrol kayak ada yang nggak suka nih orangnya, ciri-cirinya ini, silahkan dicari, ya itulah orangnya. Kalau emang ada silahkan, nggak ada, nah setelah dicek memang ada. Jadi dan kejadian ada yang memang seperti itu, karena sebelumnya ada konflik internal perusahaannya. Jadi kan ada sesuatu hal-hal seperti itu. Jadi ya biasalah di mana-mana ada gitu. Terus selain itu Mbak Elin tuh ada nggak yang cuma sekedar dejavu tadi? Lebih dari itu, kayak misalnya bisa lebih peka kupingnya, pendengarannya gitu, mendengar sesuatu yang nggak nampak. Kayak misalnya ada suara ngobrol tapi orangnya nggak ada, atau suara gamelan musik gitu, sering nggak? Ada beberapa sih Pak Ustadz, tapi biasanya kalau
saya sendiri lebih apa namanya, kalau untuk hal kayak gitu, karena kan kita ngobrol dengan mereka juga ya kadangan, karena mereka tuh lebih julid. Jadi kayak senang aja kalau cerita, karena kan kalau sama manusia kadang tuh kita cuman di only ya take care ya gitu, take care ya gitu, atau safe ya gitu, stay safe, ya udah kayak gitu doang. Tapi titik Anda di mana udah menerima teman gaib itu ketika Anda mengalami kekecewaan kepada orang-orang sekitar atau gimana? Kalau kecewa tuh saya nggak tahu ya Pak Ustadz, karena saya nggak pernah mau ambil pusing akan hal itu sebenarnya. Tapi ya saya berdampingan sama mereka. Kadang ya kalau mereka lagi mau muncul ya muncul aja gitu. Tapi pasti ada awal pertemuan dong ketika ada dialog dalam mimpi atau di luar mimpi membuat Anda lebih akrab dengan makhluk itu. Ya kalau untuk hal itu ya kadang ya kalau aku di kos sendiri gitu ya, mereka akan hadir satu gitu, atau mungkin aku akan dilihatkan visionnya gitu. Kalau aku akan melihat apa, aku VR apa gitu. Kami menyebutnya VR karena aku pergi melihat dunia itu gitu. Tapi menurut Mbak Elin, dia lebih banyak bantunya apa ganggunya kalau itu bagi Mbak Elin? Kalau aku bantunya ya karena aku didengarkan saja sebenarnya. Oh, jadi Odin, jadi Odin doang. Ya. Tapi pernah nggak yang ada sosok lain selain yang udah sering sama Mbak Elin itu yang dijadikan teman? Ada nggak yang mau ikut jadi teman juga selain yang selama ini mendampingin Mbak Elin? Ya, enggak, ya biasanya nggak tahu ya Pak Ustadz, tapi kalau saya tuh memang berteman dengan semuanya, jadi nggak ada yang menurut saya oh ini jahat atau yang enggak. Paling frekuensinya sering nongol itu bentuknya apa nih? Dari usia dia, perawakannya umur berapa, tampilannya seperti apa, boleh kasih tahu? Rata-rata sih ya, ini rata-rata cantik-cantik, karena kan aku nggak suka yang bau amis, aku nggak suka, karena kan aku mualan ya. Jadi Mbak Elin bisa selektif gitu nyarinya. Gitu. Jadi terus abis itu ya kalau dia kotor ataupun aku nggak suka. Indo apa gimana nih bentukannya? Indo ya? Ya gitulah ya. Sebenarnya ya nggak ada menurut aku ya entitas-entitas itu ya mau dia bule mau nggak bule ya sama aja sebenarnya gitu. Oh iya udah pasti. Cuman kadang-kadang tergantung sugesti seorang atau request orang. Jadi dia pakai cosplay sesuai apa yang kita minta ya. Karena kan. Terus Mbak Elin pernah nggak ngalamin kayak misalnya kan matanya ini udah bisa nembus-nembus sesuatu ya, dimensi ya. Pernah nggak ngerasa nggak nyaman gitu kalau ngeliat misalnya contohnya maaf, ngelihat gedung rumah sakit orang teriak-teriak, kita lewat doang nih, tapi Mbak Elin tuh nggak nyaman karena bisa mendengar suara teriakan-teriakan orang, padahal seharusnya kita nggak bisa dengar di dalam radius itu, kita sebenarnya nggak bisa dengar, tapi kok Mbak bisa dengar. Nah itu ganggu banget ya? Ganggu sebenarnya, karena kan lebih sensitif ya Pak. Rumah sakit apa tuh yang apa misalnya contoh lebih spesifik kayak kamar jenazah yang kalau Mbak Elin lewat tuh apa tuh? Ya biasanya sih basement. Basement ya, gitu. Lebih ke basement. Apalagi kayak, tuh? Ya di ruang-ruang lorong atau mungkin kayak karena kan kayak mereka bangsa kayak keluar masuknya kan mereka di situ gitu. Kan mereka juga melihat dengan kondisi ada yang hancur gitu karena kecelakaan gitu ya. Nah, tapi rata-rata sih kayak mereka kan nggak mau berdarah ya, kayak oke, cukup gitu. Kalau yang berdarah gitu, atau jadi, yang cukup yang agak sedikit rusak, mohon maaf, tapi aku nggak mau gitu loh. Kayak aku skip tolong gitu, dong, jangan gitu. Jadi kita abaikan aja gitu. Ya. Walaupun dia sempat yang kayak ngerasa mau interaksi gitu, cuman Mbak Elin udah skip aja nggak mau. Karena kayak aku nggak mau gitu. Pernah nggak Mbak Elin tuh dimanfaatin sama orang-orang tertentu ya untuk gimana nih karir gue nih, gimana gue sama dia jadi nggak ya gue sampai nikah? Pernah nggak ngalamin hal? Sering banget. Sering gitu ya, orang-orang terdekat pasti ya. Gimana tuh maksudnya? Lebih ke arah mana? Apa nikah atau mungkin masalah karir lebih banyak dibanding nanya-nanya karir atau? Perjodohan ya, cowok-cowok gitu. Kadang kayak gitu, karena something mereka akan tanya how do you feel, kayak gimana perasaannya, terus kayak
gitu. Tapi hal yang capek buat kami tuh hal-hal yang kayak gitu tuh Nguras energi. iya Oh, capek banget. Kayak ternyata perlu energi lebih untuk ngasih tahu gitu ya. Padahal dikira orang itu mudah ya. Padahal bagi Mbak Elin ini butuh pengorbanan energi ya yang keluar untuk memberitahu informasi yang mau disampaikan sama goib tadi ya. Tapi Mbak pernah kenalan nggak Mbak Elin sama sosok itu? Namanya siapa? Asal usulnya dia dari mana? Pernah nggak nanya-nanya? aku nggak pernah sosok mau itu? tanya lebih lanjut ya Pak, nanti sedih soalnya. Kenapa? Kenapa? Ya karena kasihan gitu, nggak Apa tega. kenapa kasihan? Apa Ya dia? karena kalau bicara dengan mereka, kan mereka punya banyak kehidupan dari sebelumnya gitu. Jadi mereka akan menceritakan segala tentang kesedihan siap, itu. siap. Kadang aku nggak mau, aku nggak mau sedih, jadi aku nggak mau bawa jadi arus ya, jadi ikut merasakan apa yang dirasakan makhluk itu. karena kan kita juga punya kehidupan yang di chapter yang berbeda. Ya, jadi aku nggak mau untuk terlebih dalam gitu untuk kayak gitu. Ya. Jadi bener-bener ya. Tapi Mbak pernah nggak ada sesuatu yang nggak biasa nih, dapat penglihatan sesuatu yang wah tragedi ini momentumnya ini Nusantara tahu, kayak misalnya ada bencana alam, gempa atau apa, ada kecelakaan pesawat atau gimana, pernah nggak ngalamin yang dikasih gambaran sebelum terjadinya tadi, momen tadi, Mbak pernah nggak dikasih gambaran lewat mimpi atau terjaga saat terjaga? Biasanya sih mimpi ya Pak, saya lebih banyak ke mimpi. Ke mimpi? Iya, jadi mimpi. Jadi kalau mungkin saya akan nonton berita. Lebih ke mana nih? Gempa apa kecelakaan udara? Kendaraan, udara. Apa nih yang pernah viral gitu? Ya adalah yang udara. Udara apa itu Mbak? Pesawat terbang. Sukhoi? Ya, Oh, gitu sebelum. berarti Mbak pernah ngalamin iya visual kecelakaan sebelum kejadiannya. Apa tuh? Ada teriakan-teriakan atau mungkin Mbak melihat detik-detik sebelumnya? Apa nih kesalahannya di mana? Apa mungkin ketutup kabut kah? Ya karena sebelumnya, saya cuma kayak itu tuh saya kayak lagi movie aja, lagi nonton aja. segala kegiatan itu. Saya nggak tahu sih nomor perangkap. Biasa dulu kan disebutnya karena kan udah lama juga jadi saya forget for this number serinya itu. Dia cuma tahu tiba-tiba begitu crash, aja. Ya, dia crash karena dia menumbur nabrak gunung gitu, ya. Gitu. Terus ada nggak yang mau interaksi gitu kayak misalnya mereka yang ada jerit-jeritan itu, Anda mendengarkan korban kecelakaan itu minta tolong, jerit-jerit, gimana? Pernah? Kalau itu enggak ya, karena kan jauh ya, maksudnya Pak. Iya. Kalau hanya visual yang tapi di sekitar, kalau di sekitar ada beberapa kecelakaan terus tiba-tiba korbannya atau makhluk gaibnya itu teriak minta tolong, minta atau ditolong informasikan orang tua saya kalau saya kecelakaan di sini gitu ya. Yang gitu. Pernah? Biasa kayak ngasih tahu gitu. Ini kan saya nggak bisa apa-apa ya Pak. Jadi sebelum kejadian juga dikasih informasi kayak, oh dia kan nggak ada nih gitu, akan nggak sulit. Tapi itu yang membuat saya kayak, buat apa saya dikasih psych, tapi saya nggak bisa handle this moment. Jadi kayak, buat apa ya gitu. Lagi-lagi Anda ngerasa apa protes sama God gitu ya? Kalau Anda tuh kenapa sih? Saya nanggung banget sih dikasih visual tapi nggak dikasih cara untuk menyelamatkan. Sedih jadi. Sedih dong. Karena apa nih yang membuat Anda tuh hancur hati Anda tuh nggak bisa nolong Besti yang akhirnya sekarang udah nggak ada lagi di dunia atau orang terdekat? Ada? Ya ada, maksudnya tetangga-tetangga atau mungkin segala sesuatu hal yang ya kan aku udah dikasih bilang, nih, aku udah dikasih warning, dikasih tahu nih kayak gitu, udah dikasih side-nya, tapi kenapa gitu aku kan itu belum terjadi ketika Anda mimpi, kan belum terjadi, terus Anda menyampaikan informasi itu kalau kamu bakal begini-begini, kamu kasih aware-nya nggak? Nah itu aku yang nggak berani sampai sekarang sebenarnya Pak Ustadz. Karena itu aku takut mendahului Tuhan sebenarnya. Oh gitu. Jadi apakah itu benar atau enggak, aku tuh sebenarnya masih menjadi jati diri. Jadi ketika Anda mimpi misalnya ada seorang teman atau tetangga yang nanti kamu meninggal loh nanti kalau keluar rumah, misalnya ketika Anda ingin menyampaikan informasi itu takut itu nggak terjadi. Jadi Anda seolah-olah tuh kayak bohongin, bikin was-was orang aja gitu ya. Jadi menghambat aktivitas rutinitas mereka. Oh, tapi begitu
kejadian ada setengah menyesal, nyesel. Kenapa aku nggak kasih tahu gitu? Kenapa aku Berarti nggak sering bisa kejadian kayak gitu. Sering banget. Bahkan Akhirnya ketemu lagi sama orang itu. Iya. Oh. harusnya gua bilang kan gitu. Harusnya Gitu. saya bilang kayak kenapa ya gitu. Lo harus gitu. Oh ya, lagi dan lagi. Iya. Itu membuat gimana titik terlemah imannya Mbak Elin sampai menyalahkan Tuhan. Iya. Gitu. Jadi selama ini berarti Mbak Elin ngerasa itu dominasinya nggak gift, nggak nyaman banget ya. Itu benar banget. Mbak mau coba metode ruqyah Ya, untuk boleh. menentukan apakah benar ini gift atau something gitu. Gimana? Boleh. Jadi nanti boleh. kita di ruqyah, jadi kita Mbak ceritain tentang before afternya. Dari situ nanti kita akan meluruskan apa yang dimaksud. Kenapa sih Mbak bisa kayak gini? Nah, itu bagian dari terbukanya portal seseorang yang membuat kita tuh mudah untuk disusupin sama makhluk itu yang akan, emang sih jin itu suka berempati. Kesedihan kita yang mendalam, kita terjolimi, kita ngerasa sendirian, dia empatinya datang sebagai pahlawan. Jin itu suka menawarkan, udah kamu masih aja. Ketika kamu dikecewakan sama manusia, aku loh lebih setia daripada mereka. Itulah dimana kamu membuka hati, akhirnya dia masuk dan dia tinggal terlalu lama di dalam tubuh Mbak Elin, membuat Mbak Elin itu dapat asupan negatif. Karena jin-jin yang bisa nembus ke tubuh kita, berarti dia ngelawan kode etik, dia pelanggaran terhadap peraturan Tuhan bahwa dia tuh nggak boleh, kecuali yang udah diizinkan. Korin itu mungkin emang dari bayi udah Allah izinkan di dalam tubuh kita. Itulah yang suka ngaku-ngaku kalau dia itu adalah si A, si B. Ketika pemilik jasad itu meninggal, dia nganggur tuh. Pas nganggur dia akan mengklaim dirinya adalah si A, si B untuk mengecoh akidah kita. Jadi kita lebih percaya bahwa orang yang hamil bisa meninggal, hamil terus meninggal gentayangan gitu. Atau mungkin orang yang ketabrak kereta, nanti tiba-tiba kita akan melihat sosok itu gentayangan minta tolong kayak gitu-gitu kan. Jadi boleh nih Mbak mau coba metode ruqyah, insya Allah nanti Mbak nggak akan, insya Allah ya Mbak nggak akan bisa lagi peka terhadap hal-hal yang sebenarnya kita manusia yang seutuhnya itu, kecuali yang udah diizinkan Allah seperti para nabi, para aulia, itu mereka emang dapat bonus bisa sebagai mukjizat atau karomahnya mereka karena kedekatan. Nah, orang kayak kita ini bisa disebut adalah gangguan. Kenapa saya bilang gangguan itu tadi? Karena faktor kesedihan yang mendalam, ketakutan yang mendalam, amarah berlebihan, dendam, atau ada pelanggaran terhadap norma-norma agama, kesyirikan, itu membuat pintu mereka ada dan mudah masuk ke tubuh kita. Boleh kita ke tempat yang ditentukan? Sana ya? Ya Mbak Elin udah ada space, tempat, titik buat ruqyah. Jadi ruqyah itu kan bacaan-bacaan yang Quran dan doa-doa perlindungan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau ruqyah itu efek sampingnya adalah ketenangan jiwa. Kita nggak nyari reaksi karena muntah atau pusing itu kita nggak nyari begituan, tapi kita mencari adalah ketenangan batin, dan Mbak lebih baik kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih istiqomah. Amin, insya Langsung Allah. aja kita coba ya. Jadi Mbak Elin dengerin bacaan-bacaan yang saya mau lantunkan. Ya. Dengerin dengan hikmat, cukup dengerin suara saya aja. Minta sama Allah kesehatan yang sempurna, minta sama Allah rezeki yang berkah melimpah, minta sama Allah kekuatan iman yang terus menambah, meningkat, dan selalu ada di jalan Allah, minta perlindungan setiap saat. Udah siap, Mbak Elin? Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل دين يؤذيك من كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء والزوج وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. Gak apa-apa. Aman ya, gak apa-apa, asisten. Gak apa-apa, masuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mbak Elin sakit di mana sekarang? Mana? Kamu sakit di bagian mana sekarang? Kepala. Kepala. Makanya saya mau pegang kepalanya, harus ada sesuatu. Oke, di sini ada mungkin biasa Pak. Ini aja pakai tangan saya. Ya, maaf ya. Iya. Di sini ya. Sebenarnya dari tarikan kepala sih. Iya, matanya kedut-kedut kan? Iya. Nah, di situ ada yang mau ada yang mau keluar sebenarnya. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi alli massani yadurru anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bilang sama yang di dalam Mbak Elin, bilang, saya nggak butuh kamu gitu. Saya nggak butuh kamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Minta sama Allah kalau, ya Allah saya cukup hanya Engkau saja sebagai pelindung. Minta sama Allah, kamu nggak butuh teman kayak dia. Karena sifatnya negatif, kalau udah masuk ke tubuh dalam jangka waktu yang lama apalagi, dia negatif. Makanya minta sama Allah, ikhlasin, kamu nggak butuh lagi sama teman tak kasat mata kamu. Bilang sama dia, maaf, hidupnya masing-masing dengan dimensi masing-masing. Minta ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit di mana lagi? Selain kepala? Ada rasa mau nangis? Iya. Silakan, itu tandanya jinnya mau berpisah. Jadi dia sedih karena mau dipisahin dari kamu, makanya dia nimbul haru. Nangis saja. Karena emang jinnya itu nggak mau dipisahin. Ayo, bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya salah, ya fala qad qamati shalah, qad Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati qa'imati syara wa siyata wal fadila wa syaraf. Mbak udah ikhlas? Udah cukup temen yang nyatanya aja sekarang. Temen goibnya disuruh pindah, jangan masuk ke tubuh lagi. Jadi insya Allah Mbak lebih convert, lebih feel good ya, insya Allah. Karena cukup Allah aja yang melindungi kamu, karena mereka makhluk nggak bisa melindungi Mbak dari sundutan bara api aja, jadi nggak bisa melindungi Mbak. Jadi cuma Allah yang bisa melindungi 24 jam penuh. Allah nggak akan pernah luput pandangannya, Allah nggak pernah luput semuanya, pengawasannya nggak pernah luput. Jadi Allah selalu mantau Mbak. Mbak akan dipenuhi kebutuhannya semua. Jadi nggak perlu lagi kesedihan-kesedihan yang tadi, akan berganti insya Allah dengan kebahagiaan yang indah nanti di ujung. Jadi yang penting Mbak yakin Mbak nggak butuh sama yang nggak kelihatan tadi. Ada temen sahabat, makanya kita disuruh mencari sahabat yang cocok lah, yang bisa membuat Mbak lebih baik lagi, lebih jadi pribadi yang berakhlak mulia, lebih sering ngingetin sholat gitu ya. Udah ya, feel good insya Allah. Be better ya, better insya Allah. Dah, ya, boleh madep satu lagi. Masih. Tapi gini. Balik ini ke Yaudah coba. Tapi kan kasih tisu dong. Kasih tisu. Maaf Mbak Elin, saya mau nanya-nanya lagi nih. Tadi pas season Ruqyah tadi, sebelumnya apa nih yang Mbak rasa, dan yang setelah di Ruqyah itu apa nih yang Mbak rasa? Ya kalau sebelumnya kan berat ya, kayak banyak tekanan yang harus saya jalankan. Iya. Masih belum gimana ya, hatinya berkecamuk ya. Antara ini gift apa petaka gitu ya. Tapi after this ini agak lebih enteng, lebih ringan sedikit. Tapi kan kita tidak tahu nanti selanjutnya seperti apa ya Pak Ustadz. Ya harus lebih baik, karena ketika kita you decision maker, ketika udah milih, kamu kan free will nih. Mau pilih apa nih? Kamu milih dekat sama Allah, pasti dah yang datang kebaikan, kebahagiaan, success and be happiness. Tapi kalau kamu masih ragu sama Tuhan, efeknya tadi, keraguan itu yang bikin kamu terhambat kepada jalur kebahagiaan, lambat jadinya dapat bahagia. Mulai sekarang cukup Allah aja yang memenuhi kebutuhan kamu, yang melindungi kamu. Jadi nggak butuh yang nggak kelihatan tadi. Dia cuman apa ya, isi come isi go gitu. Ngapain? Mendingan kita Allah aja yang nggak pernah ninggalin kita. Hasbunal Malakil. Udah tahu kan? Berarti jikiran itu harusnya yang cuman Allah udah, hasbi Allah aja udah cukup dah. Satu ini bisa untuk seluruhnya. Kebahagiaan kita insya Allah kan bertabur. Berarti Mbak udah entengan nih. Udah cukup, alhamdulillah. Tadi abis pas di Ruqyah itu nangis, itu keluar begitu aja atau ke trigger atau gimana nih nangisnya? Apa emang nggak tahu nih? Nggak tahu, tiba-tiba aja ngalir tiba-tiba aja kedutan, kepala tuh pusing. Nah itu salah satu bentuk adanya gangguan kedutan di mata, itu tandanya dia lagi ada di sekitar situ. Di bagian yang membuat kita tambah peka adalah ketika dia udah menguasai daerah sini nih. Jadi kita dapat frekuensi yang membuat kita bisa melihat temennya, karena ada yang bantu jin yang masuk ke tubuh kita menguasai daerah sini pikiran. Dia akan membuka portal yang membuat kita bisa melihat teman-temannya dia, si jin tadi. Tapi justru saya lebih ngeliat kayak gini lebih terang. Iya kan. Tapi ketika Anda di Ruqyah, karena Anda bisa melihat, pas begitu Anda di Ruqyah, pasti Anda akan mengalami kadang sakit di bagian kepala, mata, pusing di sebelah sini nih. Ya. Di atas pelipis. Nah, itu Anda ngerasain kan sesuatu yang kayaknya ada energi, ada yang jalan, muter gitu. Itu bukti kalau dia mainnya di seputar itu. Dan dia suka menghadirkan kekecewaan. Misalnya Anda ada momen yang Anda tuh kayaknya nggak mau ngulangin, benci saya sama ini.
aman dihadirkan supaya kecewa sama Tuhan lagi, kecewa sama orang, sama saudara atau keluarga. Itu tugasnya dia itu membuat kita jauh dari orang yang harusnya kita sayang gitu. Jadi kita dijauhin dari keluarga kita, ya itu dia tugasnya dia itu kadang menghadirkan apa namanya rekaman-rekaman yang kamu benci sama A, dihadirkan supaya kamu benci terus sama A sampai mungkin sampai kamu meninggal. Kamu akan dibikin kebencian itu berlarut-larut. Itu tugasnya dia begitu. Karena jin sifatnya kan khonnas, tidak terlihat. Karena dia tidak terlihat, tersembunyi, khonnas, itu membuat dia itu bisa untuk menipu daya manusia masif. Karena dia pengen banget, iblis itu dan bala tentaranya pengen banget kita akan neraka. Karena dia udah ngerasa, saya udah dilaknat dan saya nggak ada harapan lagi. Makanya dia segala cara dan upaya untuk membuat orang tuh nggak ingat Allah. Makanya alhamdulillah Mbak Elin masih ingat Allah. Biasanya orang kalau dengar kata ruqyah udah ketakutan berlebihan, paranoia gitu, paranoid. Tapi Mbak nggak begitu kan? Nah berarti Mbak itu ada kesadaran untuk saya mau dekat sama Allah. Coba andai kata Mbak itu 100% atau 80% dikuasain sama makhluk tadi, Mbak kan dengar kata ruqyah itu takut. Ya kan? Pasti takut. Makanya beruntunglah Mbak Elin tuh Allah tuh sayang sama Mbak Elin. Buktinya Mbak Elin tuh mudah gitu dengar kata ruqyah, nggak alergi, nggak takut berlebihan. Bahkan tadi dengan berpasar dia senang-senang aja gitu dengerinnya, malah tadi saya lihat gerak bibirnya ngikutin gitu ya. Alhamdulillah ya, berarti tapi ada nggak yang mau disampaikan ke sahabat misteri yang lagi nonton nih tentang hati-hati loh, kita jangan gampang berteman sama yang goib-goib. Kita butuh Allah aja. Silakan. Nah, Mbak. Pesannya, iya. Kalau apapun itu adalah kehendak Tuhan. Jadi semuanya libatkan Tuhan dalam segala aktivitas. Masya Allah, keputusan. Ya, jadi nggak perlu bantuan selain Allah gitu ya. Iya. Nggak ada penolong yang lebih kuat, tidak ada kekuatan yang lebih besar. Itu cuman Tuhan yang punya. The mighty. Semuanya. Of Allah ya. Yeah. Everything. The name of Allah juga itu. Berarti kita segala apapun ya baca Bismillah. The name of Allah, the name of Allah itu yang membuat kita tuh jadi semua aktivitas dapat pahala. Bener kan? Smoke begini ucap nama Allah, biar jadi pahala. Kegiatan sehari-hari kita jadi dapat pahala. Makasih ya Mbak Elin udah mau berbagi cerita nih di channel kami. Semoga Mbak Elin itu diberikan kelancaran. Amin. Apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Dan lebih jadi pribadi yang lebih mulia lagi. Amin. Demikianlah kisah yang dialami Mbak Elin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Semoga kita semua yang ada di sini, yang di rumah bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa jaga tauhid, luruskan akidah, perkuat iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mega pengen